Shalom teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Yoel Adi Prasetyo di channel ini guys. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Teman-teman semua, pada video kali ini saya mau menunjukkan kepada kalian ada seorang mualah pendatang baru. Namanya itu Yohanes Febrian kalau nggak salah dengar ya. Nah, dia itu seorang pendatang baru mualaf. Ketika ditanya, diinterogasi sama kayak moderatornya begitu, kenapa kamu jadi Muslim sekarang gitu ya. Penjelasannya dia itu hampir-hampir mirip dengan mualaf-mualaf sebelumnya, teman-teman. Ini settingan kah atau ini benar-benar mendapat hidayah gitu ya. Alasannya itu sederhana loh. Pertama adalah dia ngomong Tritunggal itu ya karena itu, dia pindah karena ada Roh Kudus, Yesus Kristus sama Bapa gitu, mana yang benar kayak gitu kan. Kemudian yang membuat saya itu tertarik untuk saya bahas pada video kali ini adalah ketika dia bilang kebangkitan Yesus itu tidak masuk akal. Ah, ini kacau balau teman-teman ya. Berarti ini si mualaf satu ini dulunya bukan Kristen. Kalau orang Kristen justru dia paham betul arti daripada kebangkitan Kristus. Enggak semacam ini teman-teman ya. Coba ya kita kupas sama-sama baik-baik teman-teman ya. Ini videonya teman-teman. Saya tunjukkan pada kalian ya. Bagaimana Yohanes Febrian ini diwawancari oleh ngaji cerdas ini ya. Tapi malah nggak cerdas kelihatannya. Coba kita dengerin baik-baik teman-teman ya. Ya, dengarkan baik-baik kawan-kawan ya. Ini video yang mantap jiwa ini ya. Tinggalkan ya. SMK Rahayu Mulyo. Jadi Ulangi. duduk di bangku SMK kelas 11 di SMK Rahayu Mulyo. Jadi kegiatan sehari-hari paling belajar. Nanti mengapa Mas Yohanes memilih menjadi seorang mualaf atau menjadi seorang muslim? Ya. Ya, ini mengapa saya memilih agama Muslim ya karena ada latar belakang dari ibu saya. Karena keluarga dari ibu saya beragama Muslim, terus karena juga saya berpikir kayak saya mencari ini kebenaran gitu. Dia berpindah ke ajaran Muslim karena ada keluarganya yang juga Muslim gitu kan. Terus dia berpikir mencari kebenaran. Coba kita dengarkan lagi. Mencari kebenaran, dan menurut saya kalau pakai logika juga ini agama Islam juga lebih baik. Kalau pakai logika agama Islam lebih baik katanya gitu kan. Nah, ini menjadi menarik kawan-kawan ketika dia melanjutkan ceritanya ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nggak apa-apa, saya potong-potong dikit-dikit, kita komentari kawan-kawan ya. Tapi sebelum saya lanjutkan teman-teman, coba lihat ekspresi daripada orang ini. Saya lihat-lihat orang ini kok kayak ragu-ragu menjawab gitu kah? Atau saya curiganya itu dia ngomong di bawah tekanan teman-teman. Seperti orang yang benar-benar ketakutan begitu loh. Jangan-jangan gue salah ngomong nih gitu ya. Coba kita dengarkan lagi. Logika seperti apa maksudnya? Ya kayak namanya kalau di agama ini bukan maksud menyinggung ya. Kalau di agama sebelumnya kan kayak ada tiga kayak Roh Kudus, tiga Allah, Tuhan Yesus sama ini Allah gitu. Makanya itu mempengaruhi saya untuk memilih agama Islam. Nah, inilah tandanya orang tidak tahu ajaran Tritunggal gitu ya. Itu semacam ini teman-teman, dia rasanya ini anak kemarin sore ini ya. Sudah disuruh-suruh, ditekan-tekan untuk bicara ya, bikin konten tentang kesaksian mualaf gitu ya. Tapi aneh gitu ya, cara bicara dia ini benar-benar kayak di bawah tekanan yang luar biasa begitu. Coba kita dengarkan lagi. Di titik yang sebelah mana yang sangat mempengaruhi Mas? Dari pertama ini kebangkitan ini Yesus gitu. Kebangkitan Yesus kayak kayak kalau di logikain ya Mas ya. Kayak nggak kurang masuk akal gitu. Tapi ini bukan menyinggung gitu ya. Ya menurut saya ini. Dari usia berapa Mas Yohanes memikirkan seperti itu? Itu
Itu dari SMA, Mas. Dari SMP ya. Berarti usia Usia sekitar 15 lah. sudah memikirkan itu Kita ya. udah memikirkan itu. Memang sebelumnya mendapat maklumat apa? Mendapatkan info seperti apa? Sehingga Mas Yohanes bisa membandingkan ketuhanan di dalam agama yang lama dengan agama yang sekarang Mas Yohanes peluk. Ya karena ini apa namanya kayak saya suka ngeliat di YouTube kan gitu kayak apa namanya lagi ada dakwah gitu. Terus saya juga kadang-kadang ngeliat apa namanya kayak pendeta-pendeta juga gitu. Jadi saya kadang-kadang ini ngebandingin Mas gitu. Nah, inilah dia ilmu perbandingan dia ini kacau balau kawan-kawan. Ya kalau kita lihat sama-sama dengan teliti dan jelas ya. Ini dia bilang bahwa pertama-tama kali dia mau niat pindah agama karena kebangkitan Kristus. Ini kan aneh gitu. Maksudnya gini loh. Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati kan begitu. Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan yang bisa mengalahkan kematian kan begitu. Lah ini kebangkitan Yesus itu enggak masuk akal. Iya, enggak masuk akal di otakmu. Ya kan? Karena Tuhan itu bisa ngapa-ngapain aja kan. Dia bisa menjelma jadi manusia, dia bisa mati bagi manusia, ya kan? Dan dia bisa bangkit dari antara kematian. Nah, mestinya dia terbuka kawan-kawan, ya kan? Tapi ini enggak. Ini dulu waktu dia jadi anak remaja ya, dia katanya SMP sudah mulai banding-bandingin. Ini bukan kerjaannya anak SMP, teman-teman. Ya, saya mau katakan kepada kalian ya. Anak SMP itu belum waktunya dia mikirin banding-bandingkan agama gitu. Tapi sudah terlalu jauh dia mainnya ini ya, kejauhan. Aduh, parah sih. Iya kan? Aduh. Ini bagi saya ini kayak apa ya, konten ngaji cerdas ini kayak settingan aja ini ya. Ya kan? Kayak bicaranya aja coba teman-teman lihat itu ya, si Yohanes Febrian ini ya. Kayak ada di bawah tekanan yang begitu besar gitu loh, ya kan? Ngomong aja penuh dengan ketakutan, bukan hanya menyinggung. Loh kalau memang itu keyakinanmu sesungguhnya, jelaskan aja dengan tegas. Rasanya dia ini benar-benar dalam ketakutan yang luar biasa. Kasihan juga sih ya, mereka dengan cara-cara semacam ini teman-teman. Coba kita dengarkan lagi ya teman-teman ya. Ngomong apa lagi nih? Bandingin dan menurut saya emang secara logika pun ini Islam lebih ini. Tapi nggak di YouTube. Iya lihat di YouTube. Video saya ada Mas yang lihat. Ini apa ya orang Ustadz ini apa nih zikir. Zakir Naik. Ya Zakir Naik ya. Aduh, Zakir Naik dilihat kawan. Astaga naga. Ya, itulah teman-teman ya. Kalau kita menjadi orang Kristen sesungguhnya gitu ya. Kita nggak seperti Yohanes Febrianto ini ya. Dia ini rasanya settingan. Kelihatan banget dari cara bicara dia. Kalau sebuah kesaksian mualaf, dia benar-benar dia ngomong soal hidayahnya menjadi seorang mualaf. Bagaimana perjalanan iman dia menjadi seorang mualaf. Ini justru malah rasanya kayak settingannya ngaji cerdas begitu ya. Kamu harus ngomong begini. Terus kemudian ketika ngomong begini dia ngerti itu sebenarnya salah. Makanya dia wajahnya pun juga kelihatan ragu-ragu gitu ya. Ragu-ragu takut nanti dia dilaporin polisi kah. Aduh. Ini konten apa sih ngaji cerdas ini ya? Kesaksian mualaf tapi rasa-rasanya dia nggak yakin dengan kemualafan dia. Aduh. Ya memang sih kebangkitan Kristus itu tidak masuk akal. Nggak masuk akal lah. Mana ada manusia bisa bangkit gitu ya. Oh Yesus adalah Tuhan kok. Ya suka-suka dia kan mestinya kan. Dia mau mati, dia mau bangkit, itu Tuhan kok. Nah inilah yang kadang-kala teman-teman sebelah itu tidak pahami gitu kan. Nah, ketika misalkan begini teman-teman, kita bicara Yesus yang mati di kayu salib gitu ya. Saya akan analogi saya begini teman-teman. Ketika teman-teman itu punya anak daripada teman-teman ini benar-benar kalian sayangi begitu rupa gitu ya. Suatu ketika ada sebuah kejadian yang mengharuskan engkau harus mati demi anakmu.
Kira-kira sebagai bapa yang baik, sebagai orang tua yang baik, yang mengasihi anakmu, kau mau mati nggak buat anakmu? Tentu mau kan? Ya demikian juga dengan Allah Bapa kita, ya kan? Allah kita ini mengasihi umat manusia yang berdosa, sehingga ia turun ke dunia, mati buat Anda dan saya, dan dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Ini jelas, ini fakta sejarah kawan-kawan. Kok bisa dibantah dengan kalimat tidak masuk akal? Ya memang nggak masuk akalmu, bos. Tapi bagi kami orang Kristen itu masuk akal. Justru iman Kristenlah yang paling masuk akal. Ya kan? Kok nggak masuk akal bagaimana? Ya inilah teman-teman, ya kan. Kenapa saya terjun ke YouTube? Ya saya mau berperang melawan mereka ini. Ya YouTube adalah medan pertempuran saya, teman-teman. Ya kan. Melawan orang-orang semacam Yohanes ini loh. Yang nggak tahu apa-apa, disuruh kesaksian, maka kalimat-kalimat dia itu penuh dengan tekanan yang luar biasa, sehingga 1, 2, 3 patah kata pun ketika dia ucapkan, itu dia ketakutan loh. Wajahnya coba lihat ya teman-teman ya. Nih ya, tak gedein teman-teman ya. Coba ya. Lihat wajahnya ini ya. Bayangkan teman mana ya. Tunggu ya. Ini lihat. Ini wajah-wajah ketakutan teman-teman. Nah, ini ya. Nih coba lihat. Nah, lihat ya. Saya ya. Ini wajah-wajah ketakutan loh guys. Ya kan? Ini wajah-wajah ketakutan teman-teman. Coba lihat wajah dia itu. Ketakutan nanti kalau saya salah ngomong gimana gitu ya. Tidak bermaksud menyinggung. Lah kalau memang itu keyakinan, katakan saja. Nggak usah takut. Ya kan? Kasihan loh anak ini. Ini diperalat sama ngaji cerdas untuk bikin konten di bawah tekanan yang luar biasa. Ya, judulnya aja luar biasa ini. Kesaksian mualaf kagum pada Rasulullah dan Islam, siswa SMK akhirnya memeluk Islam. Sejak usia 15 tahun dia sudah main banding-banding agama. Adualah. Anak remaja saya itu masih memperdalam kitab suci. Sebelum waktunya mereka main-main banding agama, teman-teman. Ketika nanti dia sudah besar ya, sudah dibaptis, dewasa, ya, dia mulai belajar soal agama, keyakinan A, B, C itu seperti apa, hidup berdampingan dengan masyarakat itu seperti apa gitu ya. Itu ini mainannya terlalu jauh dan Kak Sani cuma ngarang-ngarang saja ya. Oke kawan-kawan, saya mau setelin lagi gitu ya dari beberapa bar ini. Nanti teman-teman coba lihat ya ekspresi dari si Febrian ini teman-teman ya. Saya coba setelin dari awal deh ya supaya lebih jelas ya. Oke ya. Dari nama dia kenalan gitu ya, coba ya teman-teman ya. Coba ya, nih saya gedein aja. Oke. Mungkin cukup dari sinilah ya. Oke, supaya teman-teman bisa lihat nih. Ya kita gedein aja. Oke ya. Gini cukup ya teman-teman ya. Oke cukup ya. Lihat ekspresinya ya. Si Yohanes ini. Coba tinggal gini ya. Ini mengapa saya memilih agama Muslim ya, karena ada latar belakang dari ibu saya, karena keluarga dari ibu saya beragama Muslim, terus karena juga saya berpikir kayak saya mencari ini kebenaran gitu, cari mencari kebenaran, dan menurut saya kalau pakai logika juga ini agama Islam juga lebih baik. Logika seperti apa maksudnya? Ya kayak kalau di agama ini bukan maksud menyinggung ya. Itu kan? Kalau di agama sebelumnya kan kayak ada tiga kayak Roh Kudus, di situ Tuhan Yesus sama ini Allah gitu. Makanya itu mempengaruhi saya untuk memilih agama Islam. Mutar sekali dia. Di titik yang sebelah mana yang sangat mempengaruhi Mas? Dari pertama ini kebangkitan ini Yesus gitu. Kebangkitan Yesus kayak kayak kalau di logikain ya Mas ya. Kayak nggak kurang masuk akal gitu. Tapi ini bukan menyinggung gitu ya. Dia beberapa kali katakan teman-teman, ini bukan berarti menyinggung.
Berarti ini rasanya settingan sungguhan loh ini ya. Dia hati-hati sekali dalam bicara, bahkan dia minta maaf dalam kesaksiannya. Ya, kalau kesaksian aja, ngapain minta maaf? Kan begitu. Seperti misalkan ya, namanya orang yang bersaksi, dia itu mengalami betul-betul, ya kan? Perjumpaan itu, keyakinan itu. Kalau orang bersaksi, tapi kemudian dia ngomong minta maaf supaya enggak menyinggung, ini bukan maksud menyinggung dan lain sebagainya. Ini mah bukan kesaksian ini. Ini apa ya, kayak kayak paksaan begitu. Ini adik ini kasihan loh teman-teman, sungguh kasihan. Dia ketakutan luar biasa, takut nanti dilaporin kah atau apa begitu kan. Aduh, 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 aduh. Memang sih teman-teman, RT sebelah kan gitu ya, tidak senang Yesus bangkit ya kan. Ini baru kali ini sih aku dengar dia mualaf karena kebangkitan Kristus gak masuk akal. Entah ya, apakah saya yang gak up to date soal mualaf, atau ada nggak ya teman-teman ya, yang mungkin teman-teman pernah saksikan kah atau apa itu mualaf karena kebangkitan Kristus tidak masuk akal. Rupa-rupanya baru kali ini, yang lainnya cuma Tuhan tuh mati di kayu salib gitu ya. Cuma sebatas itu aja, tapi nggak pernah nyinggung kebangkitan Kristus. Nah ini nyinggung nih. Bagus sih nyinggung nih. Tapi salah kaprah. Ya. Tuhan bangkit nggak masuk akal. Itu kan otak lu yang nggak masuk akal itu. Ya kalau lu bangkit nggak bisa, kalau Tuhan bisa, men. Mikir dong, pakai otak kalau mikir itu. Oke, teman-teman ya. Mungkin video kali ini sampai di sini aja ya. Kiranya teman-teman terberkati dengan adanya video ini. Dukung saya terus untuk membongkar ya mualaf-mualaf yang di bawah tekanan seperti Yohanes ini ya. Yang ngomong aja gemeteran ya, tak dikduk ya kan. Nah ini kayak Yohanes ini, kasihan banget ini. Anak SMK sudah disuruh ya untuk bersaksi. Bikin konten di Ngaji Cerdas. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bila teman-teman terberkati akan adanya channel ini, terus dukung saya dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Kiranya video ini boleh meluas, tolong like ya, bantu like video ini, atau teman-teman sebarkan di media-media grup kalian, WhatsApp, Facebook, supaya video ini banyak yang nonton. Oke, terima kasih teman-teman. Salam toleransi NKRI Harga Mati. Tuhan Yesus memberkatimu guys. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.